Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan ngaji sedikit serius tentang mencari yang amanah, Jadi kita malam ini kita jangan membahas masalah tentang jomblo dan sebagainya. Malam ini kita agak serius karena bahasan kita nantinya akan ada hubungannya untuk masa depan bangsa Indonesia dan peradaban Islam itu khususnya. Malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Ridwan Hamidi. Beliau Ketua MIUMI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema mencari yang amanah. Amanah di sini bagaimana kita mencari sosok pemimpin yang ideal. Karena sejauh ini kita itu selalu membahas masalah politik, tapi kita tidak pernah membahas bagaimana pemimpin yang ideal dalam Islam itu, yaitu yang amanah. Karena amanah itu luar biasa. Jika diamalkan pahalanya akan luar biasa. Jika kita lalaikan itu sama saja kita sudah berbuat zalim kepada orang yang memberikan amanah dan kepada orang-orang yang mempercayakan kepada kita. Sama halnya mungkin teman-teman di sini rata-rata mahasiswa ya, semester akhir lah, script suite. Nah, itu salah satunya bagian dari amanah kita. Implementasi dari ciri-ciri seorang pemimpin yang ideal dimulai dari masa perkuliahan. Diberi amanah orang tua untuk kuliah. Mungkin di mana keadaan kita itu benar-benar males banget untuk menggarap skripsi. Terus kadang kita juga berpikir, skripsi ini masalah duniawi. Mending aku kajian. Aku mau ikut ini, ikut itu. Maksudnya yang implementasi akhirat. Tapi teman-teman sadari, kalau kita pahami dalam-dalam, sebenarnya skripsi itu kalau dibilang duniawi memang duniawi, tapi kalau kita pahami lebih dalam, kalau kita kerjakan bersungguh-sungguh, nilai ibadah, nilai pahalanya banyak. Jihad ada di situ, menuntut ilmu. Yang kedua, birrul walidain, memenuhi amanah dari orang tua. Mungkin kalau pas lagi futur, ingat-ingat aja, sudahkah kita bersyukur dengan amanah yang kita berikan? Tapi malam ini kita akan lebih kepada pembahasan sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa. Siap ya? Baik, karena Ustadz sudah datang, langsung saja kepada beliau Ustadz Ridwan Hamidi. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadanal Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di 10 hari kedua bulan Rajab tahun 1440 Hijriah ini Allah telah berkenan mempertemukan kita di tempat ini, di sebuah kegiatan yang mulia untuk sama-sama belajar. Tentu ini menjadi istimewa karena di bulan Rajab, salah satu bulan suci yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 36. Saya tidak akan membahas tentang bulan Rajab karena temanya bukan itu, tapi sekedar mengingatkan karena ini menjadi berbeda, baik kebaikan maupun keburukan yang kita kerjakan. Jadi pengajian malam ini menjadi berbeda dengan pengajian bulan lalu, meskipun tempatnya sama, malamnya juga sama, kemudian jamnya juga sama, tetapi karena berada di bulan Rajab berbeda dengan kalau berada di bulan selain bulan Rajab. Banyak para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lainnya menyatakan bahwa kebaikan yang dikerjakan menjadi lebih bernilai, sama juga keburukan yang dikerjakan juga menjadi lebih besar dosanya di sisi Allah SWT. Sehingga kalau kita bicara tentang amanah, kalau seseorang itu amanah di bulan Rajab, maka dia menjadi lebih besar pahalanya. Tetapi sebaliknya kalau khianat, maka dosanya juga menjadi lebih besar. Maka kalau para caleg yang kampanye sekarang ini lalu ngapusi dan kampanyenya di bulan Rajab seperti ini, dosanya lebih besar daripada kalau kampanyenya bulan yang lalu. Nah, ini terkait dengan bulan Rajab yang kebetulan sekarang kita berada di dalamnya. Karena di surat At-Taubah ayat 36 Allah mengingatkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut, 4 bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab yang sekarang ini kita berada di 10 hari kedua. Jadi 10 hari pertama sudah kita lewati. Kita sekarang masuk ke 10 hari kedua bulan Rajab. Tentu juga unik dari sisi tahunnya, tahun 1440 ya, tahun 1440 Hijriah ini uniknya dari sisi kebetulan 1440 itu angka jumlah menit dalam sehari, begitu ya.
24 kali 60 ya. Muncul angka 1440. Jadi setiap hari Allah sediakan pada kita saldo 1440 menit. Kita gunakan untuk apa? Mau digunakan untuk maksiat bisa, digunakan untuk ketaatan juga bisa, dan setiap hari saldo tersebut berkurang. Besok juga kalau Allah berikan usia dengan waktu yang sama juga digunakan untuk apa? Masing-masing kita bisa menghitung 1440 itu kalau digunakan untuk makan berapa menit, untuk mandi berapa menit, digunakan untuk semua aktivitas juga nanti kita hitung dari 1440 berkurang dan bisa sampai akhirnya kita bisa hitung ternyata untuk ketaatan kepada Allah jumlahnya terlalu sedikit. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang dimintakan untuk dibahas ini sebetulnya kalau kita bicara tentang amanah, temanya bisa masuk ke beberapa bahasan. Tadi sudah sempat diberikan pengantar. Kalau kita menggunakan pendekatan atau istilah yang dikenalkan oleh sebagian ulama fikih, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. Kalau kita bicara amanah juga begitu. Sebenarnya amanah itu ada yang berhubungan dengan orang banyak, maka bisa bicara tentang amanah dalam kepemimpinan. Tapi juga bisa bahasan yang sempit, bahkan sesempit-sempitnya hanya urusannya berhubungan antara diri kita dengan seseorang. Jadi tidak melibatkan orang banyak, hanya satu berhadapan dengan satu. Bisa suami dengan istri, atau sebaliknya, bisa bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan bapak, bisa satu dengan satu. Atau seorang yang berteman juga begitu, dan bisa berkhianatnya juga hanya urusannya dengan satu. Ada yang satu dengan beberapa orang, satu dengan 2 orang, 5 orang, 10 orang. Nah, maka bahasan amanah itu kalau kita mau bahas, temanya bisa masuk ke banyak bahasan. Tetapi berangkat dari firman Allah SWT, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini ayat ini bersifat umum. Kalau yang ini yang sudah jadi bapak-bapak atau suami mungkin baru sebagian ya, atau sebagian, saya nggak tahu lihat wajahnya. Sebagian kecil lah ya. Berarti saya gantian ya. Karena kalau saya sebut bapak-bapak ya nggak pas juga ya. Para suami juga ya cuma sedikit itu ya. Nah, kalau yang tadi disebutkan amanahnya berada pada posisi yang kebetulan jadi mahasiswa, porsi amanah tersebut sesuai dengan apa yang sedang dijalani dan masing-masing bisa berbeda. Berbedanya begini, ada yang berbedanya bukan hanya karena berkaitan dengan ilmu yang sedang dipelajari, tapi bisa dikaitkan dengan seberapa besar tanggung jawab ilmu yang dimiliki ini untuk kepentingan umat. Maka menyelesaikan skripsi itu harus dilihat bukan hanya sekedar yang penting selesai, tapi juga apa kebermanfaatannya untuk umat. Ilmu yang dipelajari juga begitu. Dan semua ilmu yang kita pelajari ini sebetulnya banyak yang bisa berkontribusi untuk umat ini. Nah, kalau berada pada posisi sebagai seorang yang belum berumah tangga, amanah yang sedang dijalani sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, menuntaskan sampai dengan betul-betul mendapatkan ilmu yang kelak akan menjadi bekal di kemudian hari, ini juga bagian dari menjalankan amanah. Amanah yang dititipkan oleh siapa? Bisa oleh orang tua atau oleh umat kepada kita. Karena ilmu yang kita pelajari ini kan ada 2. Kalau dilihat dari sisi kewajibannya, ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Ini begini boleh nggak ini? Boleh sekali. Oh boleh. Ya. Ada 2. Oh ya. Oh gitu. Yang pertama ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu artinya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap kita, apapun profesinya, apapun bidangnya. Semua kita berkewajiban belajar pada ilmu tersebut. Ini ilmu fardu ain. Contohnya misalnya
semua kita akan sholat, sebentar lagi akan ini Isya, maka belajar sholat itu wajib sampai bisa mengerjakan sholat dengan benar. Nah itu ilmu fardu ain. Lalu ketika akan sholat ternyata ada azan, mengenal azan itu juga jadi wajib yang berhubungan dengan apa yang akan dikerjakan. Saya bukan muadzin. Pertanyaannya adalah kalau saya mendengar azan, menjawab azan itu wajib apa sunnah atau mubah? Nah, ini juga termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Saya sebagai dokter, saya sebagai apoteker, saya sebagai apapun wajib belajar hal seperti itu. Kadarnya apa? Kadarnya sampai bisa menjalankan atau bisa memahami dengan benar dan bisa menjalankannya dengan benar. Kadarnya cukup sampai di situ. Tidak sampai pada tingkat harus detail. Nah, ilmu yang kedua fardu kifayah ini ilmu yang dipelajari dan pendalaman pada beberapa cabang ilmu. Ada ustadz yang mendalami fikih. Nah, ilmu fardu kifayahnya yang sedang dipelajari adalah fikih. Dan kita membutuhkan ustadz-ustadz yang mendalami khusus bidang fikih supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan fikih tidak semuanya harus belajar usul fikih, qawaid fikih dan yang lainnya, cukup tanya ustadz lalu ustadznya memberikan jawaban. Nah, ini menunjukkan bahwa amanah kita bisa berubah tadinya fardu ain menjadi fardu kifayah. Yang sekarang sedang kuliah di kedokteran, posisikan dirinya sebagai seorang dan calon dokter yang akan memberikan kemanfaatan untuk umat. Karena ini juga bagian dari ilmu fardu kifayah. Tidak semua umat wajib belajar kedokteran, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Tetapi harus ada di antara umat yang paham, mengerti dan bisa menunaikan kewajiban ini. Nah, mungkin itu dulu. Ya, kita mendengarkan azan dulu. Sekaligus kita break, nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah kita mulai pada pembahasan sebelum Isya tadi. Nah, tadi ayat yang saya sebutkan, kita lanjutkan ke materinya. Ada surat An-Nisa ayat 58. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini megang mic begini katanya sensitif juga, ini dikira ya, karena ada yang begini megang dia. Jadi saya pegang pakai tangan kiri aja biar biar megang HP yang ada mushafnya pakai tangan kanan. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan pada kalian, pada semua, tentu kita termasuk dalamnya. Perintahnya adalah antu addul amanati ila ahliha, agar kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian menetapkan hukum di antara umat manusia, maka kewajibannya adalah antahkumu bil adl, putuskanlah dengan adil. Nah, innallaha ni'imma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Saya akan fokuskan pada bagian awal atau setengah dari ayat ini, bahwa Allah memerintahkan pada kita untuk menunaikan amanat kepada yang berhaknya. Yang menarik adalah dalam tafsir Thahir Ibnu Asyur diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Makhul dan beberapa ulama tafsir mengatakan ayat ini meskipun bersifat umum, salah satu yang menjadi fokusnya adalah para pemerintah, para aparat, para petugas yang memang punya amanah untuk mengayomi masyarakat. Mereka ini mau namanya ulil amri, mau namanya imam, namanya amir, namanya khalifah, namanya istilahnya macam-macam. Mereka ini yang jelas kena dalam ayat ini. Mereka berkewajiban untuk menunaikan amanah. Maka itu sebabnya kenapa amanah itu meskipun tadi bermakna umum, tetapi pada orang-orang tertentu sudah jelas dia amanahnya menjadi spesifik, bahwa dia memegang amanah yang tanggung jawabnya sangat besar. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak orang yang diurus, semakin besar dana, semakin besar wilayah yang ditangani, maka
amanahnya berarti semakin besar dan tanggung jawabnya besar. Dan perintahnya menunaikan amanah sebagaimana seharusnya. Yang ini nanti berkaitan dengan dalam Islam, lalu kemudian amanah ini ditunaikan seperti apa? Kewajiban seorang pemimpin dalam Islam, kalau kita mau melihat makna imamah, makna kepemimpinan dalam Islam, kata Imam Al-Mawardi atau Imam Al-Haramain Al-Juwaini atau Ibnu Khaldun dan beberapa ulama yang lain, sebenarnya intinya cuma di dua. Ini dua lagi. Ya nggak apa-apa begini ya. Jadi kalau begini jelas nih. Ya begini. Yang pertama, yang berkaitan dengan kepemimpinan ini, tanggung jawab yang pertama harus ditunaikan adalah yang berkaitan dengan urusan agama. Jadi mau dinamakan dengan hifdzuddin, menjaga agama, iqamatuddin, menegakkan agama, semua yang berhubungan dengan penegakan agama. Itu pun kalau melihat pada disertasi yang berjudul Al-Imamatul Uzma, di dalamnya ada dua bagian. Dua lagi nih. Yang pertama adalah menjaga agama, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menunaikan sekaligus menjalankan fungsi agar agama itu bisa berjalan dengan baik. Maka ada yang sifatnya anjuran. Itu sebabnya kenapa dalam benak para pemimpin, kalau terwarnai dengan nilai Islam, dia akan berpikir bahwa menganjurkan orang mengerjakan kebaikan juga bagian dari tugasnya sebagai seorang pemimpin. Kita sempat melihat ada beberapa kepala daerah di beberapa wilayah atau beberapa pejabat menginstruksikan kepada bawahannya dengan beberapa instruksi, dan ada yang sifatnya anjuran pada hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Mohon yang sudah bertemu dengan waktu sholat, menghentikan aktivitasnya, kemudian sholat berjamaah. Nah, anjuran-anjuran seperti ini, apalagi sampai pada tingkat instruksi, ini adalah salah satu fungsi dari yang pertama tadi, yang berhubungan dengan agama. Karena agama ini, ketika kita melihat pada sosok seorang pemimpin, dia bukan menjalankan dalam skala pribadi. Maka kenapa para ulama mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik itu bukan orang yang sholat? Kalau itu sama dengan yang lain, yang bukan pemimpin juga tetap sama, wajib sholat. Puasa, ya puasa, insya Allah Ramadan kita puasa. Kalau yang kebetulan biasa puasa sunnah atau puasa ayyamul bid pada hari-hari ini, puasa, kalau itu sama. Juga kalau kemudian ada tadi sholat, puasa, kemudian ini ada kota infak nggak nih? Ada kota infak ya. Nah, kalau kemudian nanti ada kota infak yang lewat, kemudian kita juga berinfak sama dengan yang lain. Lalu bedanya pemimpin dengan tidak pemimpin apa? Kalau cuma sholat, puasa, meskipun itu sama. Yang dimaksud dengan menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan bukan itu. Tapi bagaimana fungsi-fungsi ini bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Bisa memberikan arahan, bisa memberikan perintah, bisa melarang. Maka ketika ramai isu terkait dengan penjualan saham bir, ya. Nah, bagi orang-orang yang melihatnya dari sisi pertama, dari sisi keimanan, dia melihat ini bagian dari tanggung jawabnya, tugasnya. Dan tentu kalau bicara dari sisi payung hukum dibenarkan juga, dan itu memang ada aturannya, apalagi ketika itu juga berdampak kepada masyarakat. Ya tentu bagi sebagian sempat kaget ya, ada yang tiba-tiba mengatakan, wah kan kalau nanti saham birnya ini dialihkan ke saham yang lain, nanti khawatir ada ribanya. Emang bir haramnya tidak lebih berat daripada riba, dan kemudian apakah pengelolaan saham perusahaan tadi juga bersih dari unsur yang diharamkan, baik itu riba, gharar, dan beberapa hal yang dilarang. Nah, kalau ada orang yang selama ini menjaga lisannya, menjaga harta yang masuk ke dalam rumahnya dari hal-hal yang
mengandung unsur riba, kemudian bicara tentang riba, tentu bisa diterima. Tapi kalau tiba-tiba, ya, tapi sekaligus juga memberikan dukungan untuk mempertahankan di saham tersebut, ini jadi pertanyaan besar. Nah, tetapi begini, seorang pemimpin dia bukan hanya berpikir bahwa saya sholat, saya puasa, saya tidak minum minuman keras. Enggak cukup di situ. Menjalankan amanahnya adalah bagaimana fungsinya sebagai seorang pemimpin memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya untuk pelaksanaan kegiatan keberagaman umat. Kalau sebagai seorang pemimpin ketika berpikir dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin, dia memikirkan ini kalau bicara masjid, ini masjid-masjid yang ada sudah cukup apa belum? Sesuai dengan jumlah penduduk yang ada atau masih perlu ditambah? Kalau dari sisi jumlah, kalau sudah ada, kemudian dipikirkan berikutnya. Ini masjid yang ada ini dari sisi penyelenggaraan, apa bagian-bagian yang perlu ditingkatkan? Bisa nggak dibuat kebijakan? Adakah alokasi dana yang bisa disalurkan untuk pelaksanaan ibadah ini? Saya nggak bicara tentang Ramadan yang akan diliburkan. Kalau itu nanti kampanye nanti. Nah, kalau bicara dari sisi agama ini, kita berpikir gimana caranya masjid ini bisa ramai, masjid ini bisa dipenuhi oleh jamaah. Karena sekarang kita bisa melihat angka yang berkunjung ke masjid pada beberapa tempat masih belum bertambah, kecuali di beberapa tempat yang terkena musibah. Jadi katanya kalau ingin melihat orang rajin ke masjid, kan dulu ada yang menyebutnya cuma dua. Yang pertama kalau orang tiba-tiba rajin ke masjid, kemudian atau berpenampilan agamis, yang pertama bulan Ramadan, yang kedua menjelang pilpres atau pileg gitu ya. Tiba-tiba pakai peci, tiba-tiba masuk ke masjid, tiba-tiba ke pesantren, mengunjungi ormas Islam. Nah itu berarti Anda berada di, ya kalau nggak di bulan Ramadan berarti menjelang pilpres dan pileg. Tapi ada yang ketiga, pas musibah. Pas musibah juga begitu, kita bisa melihat ternyata masjid bisa jadi penuh, rame. Sampai masjid yang ambruk digunakan. Kita masih ingat di Jogja, musibah gempa yang menimpa Jogja dan beberapa kawasan di Jogja dan sekitarnya. Luar biasa, hari pertama. Mungkin yang waktu itu merasakan bisa melihat sekian banyak masjid, dan saya termasuk yang belum pernah seumur hidup melihat ada masjid sebelum qomat sudah penuh. Sebelum qomat ya. Biasanya kalau kita berangkat ke masjid sebelum qomat hampir bisa dipastikan bisa dapat tempat bukan cuma di tengah, bahkan softnya agak depan. Tapi betul-betul pernah terjadi, dan itu masih kita ingat waktu di hari pertama di saat musibah. Begitu qomat, ya begitu hampir qomat masuk di kawasan masjid sudah penuh. Akhirnya terpaksa berada di soft-soft yang paling belakang karena terlambat. Harusnya begitu azan sudah di masjid. Nah, kita senang dengan suasana begitu, bukan senang musibahnya, senang suasana orang ke masjid seperti itu. Nah, sebagai seorang pemimpin berpikirnya begitu. Itulah fungsi dan itulah amanah yang dibebankan kepada para pemimpin sesuai dengan kapasitasnya. Inilah yang dinamakan dengan hifdzuddin, menjaga agama. Agar agama ini bisa dijalankan, ditunaikan, bahkan kalau perlu, kalau memang memungkinkan, bukan cuma ditambah dari sisi kuantitas tapi juga kualitas. Kan kita bisa belajar pada beberapa negara tetangga kita. Wajar kalau kita merasa iri dengan saudara-saudara kita di beberapa negara. Imam masjid itu posisinya sama seperti PNS ya. Ya, imam masjid, muadzin, marbot masjid itu digaji negara sehingga mereka bisa fokus betul-betul memberikan pelayanan yang baik. Maka seleksi imam masjidnya juga betul-betul berkualitas. Kalau di kita kan sekarang imam masjid pokoknya yang dilihat pakai koplo putih, ya monggo Mas. Ya putih. Ya, yang kira-kira jadi imam. Kalau yang nggak pakai peci, ini nggak bisa jadi imam. Apalagi kalau sudah bajunya meyakinkan, wah ini bisa kira-kira jadi imam. Meskipun pas begitu maju ternyata
ya bacaannya dan yang lainnya nggak standar. Tapi kalau di beberapa tempat sudah bisa ditingkatkan standarnya seperti itu kan seleksi imam menjadi lebih bagus. Maka masjid-masjid menjadi lebih hidup. Pelayanan masjid kepada jamaah juga menjadi lebih baik. Nah, sampai-sampai di beberapa tempat kita bisa melihat, tentu di luar Indonesia, ada beberapa negara yang kita sulit mencari imam yang bacaannya jelek. Sudah sampai berada pada posisi itu. Sulit mencari imam yang bacaannya jelek. Ya jangan bacaannya enggak standar, tapi termasuk bacaan yang dia selain hafid Quran, tapi juga suaranya merdu, enak dinikmati. Jadi jamaah tidak tersiksa dengan bacaannya. Kan ada yang bacaannya ya sudah tajwidnya enggak karuan, kemudian bacaannya ya betul-betul menyiksa jamaah. Nah, bisa diseleksi sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, inilah salah satu fungsi imam, fungsi amir, fungsi pemimpin dari sisi keagamaan. Fungsi yang kedua, siyasatu dunia, mengatur urusan-urusan dunia. Mengatur urusan-urusan dunia ini ada yang berhubungan dengan agama dan ada yang tidak berhubungan dengan agama. Tetapi pemahaman keagamaan seorang pemimpin sangat berpengaruh pada caranya mengatur urusan dunia. Karena apa? Karena yang dipikirkan bukan cuma sekedar yang penting bahwa ini bisa diatur, tapi rambu-rambu syariat juga dijaga. Misalnya begini, sekarang ada modal, ini dana nih, dananya kira-kira 1 triliun. Ini kalau diinvestasikan kira-kira yang menguntungkan investasi di apa? Kan bisa macam-macam. Nah, kalau punya seorang pemimpin yang punya pemahaman agama yang standar, punya kesadaran beragama yang standar, yang baik, itu sudah cukup untuk nanti memikirkan pilihan-pilihannya nggak mungkin pada hal-hal yang diharamkan. Nggak ada di benaknya cara berpikir, pokoknya mencari keuntungan kalau perlu Spanyol, separuh nyolong. Nggak ada lagi. Ini nggak ada dalam benaknya. Yang dipikirkan adalah bagaimana keberkahan bisa didapatkan. Dan yang halal menguntungkan itu banyak. Yang halal dan menguntungkan itu jumlahnya banyak. Dan sudah pasti akan mendatangkan keberkahan. Kita mungkin yang di Jogja sempat melihat di UMY ada Ma'had Ali bin Abi Thalib untuk yang belajar bahasa. Kalau di Serangan di Masjid Pertiwi ada Ma'had Abu Bakar Pondok Tahfidz. Kemudian di Solo, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Makassar, di Palu, Gorontalo dan seterusnya. Itu yang mendanai berapa orang? Cuma 1 orang. Tapi punya usaha. Usahanya dalam bentuk apa? Usaha dalam bentuk beberapa unit usaha yang halal. Kemudian 100% keuntungannya untuk membiayai biaya operasionalnya. Usaha yang halal apa ya? Ada showroom mobil, ada hotel yang dikelola dengan sistem yang tidak ada unsur yang melanggar rambu syariat, dan itu jadi program wakaf yang sering kita istilahkan sebagai wakaf produktif, bisa mendanai sekian banyak pesantren. Nah, kalau itu bisa dan pemiliknya bukan banyak dan bukan perusahaan yang dikelola oleh sekian banyak orang-orang kaya, dan juga bukan pemerintahnya, tapi bisa mendanai sampai sekian banyak ustadz, sekian banyak biaya operasional pesantren dan lembaga-lembaga sejenis yang jumlahnya di Indonesia luar biasa banyaknya. Nah, tentu kalau berada pada posisi sebagai seorang pemimpin lebih memungkinkan mengatur hal-hal seperti ini. Inilah yang dinamakan siyasatut dunia. Nah, 2 ini fungsi dari sisi keagamaan dan yang berfungsi dari sisi keduniaan, inilah yang dimaksud dengan amanah dalam kepemimpinan. Bagaimana menegakkan agama, bagaimana mengatur urusan dunia ini dikelola, dan dua-duanya adalah fungsi amanah sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau ini sudah bisa dijalankan, ya kita berharap
keberkahan yang Allah janjikan itu akan Allah turunkan. Karena Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Artinya berkah dari atas dan bawah. Berkah dari atas dan bawah itu bentuknya apa? Kalau sudah bicara berkah, ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terbayangkan sebelumnya. Berkah itu artinya kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan memilih orang yang amanah untuk diberi, atau orang yang paling cocok diberikan amanah. Dalam kisahnya putrinya Nabi Syuaib, Allah abadikan dalam Al-Quran, ketika melihat bahwa Musa ini orang yang punya potensi dan punya orang yang layak untuk dijadikan pendamping hidup. Tetapi kalimat yang digunakan, kata para ulama tafsir, ini kalimat yang bersifat umum. Salah seorang putrinya mengatakan, ya abatis ta'jirhu, wahai bapak, pekerjakan dia. Inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang Anda berikan amanah, Anda berikan upah, Anda pekerjakan adalah orang yang memenuhi dua kriteria. Ini dua lagi nih. Ya. Dari tadi kok dua terus ya. Yang pertama, waswayahi. Yang pertama al-qawiyyu, dan yang kedua al-amin. Orang yang kuat, dan yang kedua orang yang bisa diberi kepercayaan atau amanah. Yang menarik dalam tafsir ini kan kekuatan, yang kedua amanah. Ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berdoa begini. Ini doanya Umar bin Khattab. Allahumma inni ashku. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu, kepada Allah SWT tentunya. Mengadukan salah satu dari dua yang berangkat dari ayat ini. Yang pertama, dha'fal amin. Orang yang amanah tapi lemah. Yang kedua, wa khiyanatal qawi. Dan orang yang kuat tapi khianat. Karena yang diharapkan adalah kuat dan amanah. Kalau salah satunya saja, salah satunya dan punya kelemahan pada sisi yang lain, ini yang tidak diharapkan, apalagi kalau sudah lemah, khianat pula. Jadi dua-duanya tentu yang berada pada posisi yang terburuk. Salah satunya pun didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Umar mengadukan kepada Allah, berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak mendapatkan orang yang lemah ya, meskipun dia amanah, atau khianat meskipun dia kuat. Yang diharapkan ya dua-duanya, kuat dan amanah. Allahumma inni ashku dha'fal ya, amin wa khiyanatal qawi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku mengadukan kepadamu orang yang punya kelemahan meskipun dia amanah. Kenapa seperti ini? Karena berada pada posisi, terutama pada orang yang mendapatkan amanah apapun, jabatan apapun, kalau dia lemah meskipun dia amanah, dia bisa jadi takut, diancam, tersandera kasus, atau dengan bentuk-bentuk yang lain, yang akhirnya tidak berani berhadapan, yang risikonya macam-macam, bahkan risikonya bisa sampai pada kematian. Khulafaur Rasyidin kan 3 itu dibunuh semua kan, dari 4. Abu Bakar yang meninggal biasa, Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh.
3 khulafaur rasyidin dibunuh semua. Kan kalau kita mau melihat para ulama, mau yang namanya dibunuh, dipenjara, disiksa, ketika mereka menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, ini juga bagian dari keberanian dan kekuatan yang harus dimiliki selain pada bagian yang berhubungan dengan amanah tadi. Atau kita melihat ada orang yang kuat tapi berkhianat, dia tidak amanah. Ini juga yang tidak kita harapkan. Makanya doa yang dipanjatkan atau apa yang dikeluhkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk bagian dari doa yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan pemimpin yang lemah meskipun dia amanah, atau mendapatkan pemimpin yang khianat, ya, kuat tapi khianat. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang kuat dan amanah. Nah, mungkin ini ulasan yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.